Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan serta anggota dewan, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Belitung beserta staf dan jajarannya, yang terhormat saudara unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung, yang terhormat saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, yang terhormat saudara Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan, yang terhormat saudara camat, lurah, dan kepala desa Kabupaten Belitung, yang terhormat ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, tim penggerak PKK Kabupaten Belitung, Persib Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, Dia Karini, Ikatan Adiaksa Dharma Karini, dan ibu-ibu pengurus organisasi wanita yang tergabung dalam GW serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, maka kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2019-2020 hari Senin tanggal 20 April 2020 serta secara online melalui website lkpd.belitung.go.id saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPRD Kabupaten Belitung masa persidangan 2 tahun sidang 2019-2020, hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung tanggal 31 Maret 2020, maka secara rapat paripurna Dewan hari ini dengan agenda yaitu penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Dengan demikian, maka tertib acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Laporan masing-masing pansus. 3. Pembacaan keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung. 4. Penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup. Saudara sidang Dewan yang saya hormati, sekarang marilah kita memasuki agenda pertama rapat paripurna Dewan hari ini. Untuk keperluan tersebut, Sekretaris Dewan telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing komisi yang akan menyampaikan laporannya dengan urutan sebagai berikut. 1. Terhormat Saudara Samsir Eko dari Pansus Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 2. Yang terhormat Saudara Pedi Haryono SH.MH dari Pansus Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Yang terhormat Saudara Supri Gumai dari Pansus Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sidang Dewan yang saya hormati, berkenaan dengan hal tersebut, saya persilakan juru bicara Pansus Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik DPRD Kabupaten Belitung atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Samsir Eko untuk menyampaikan laporan yang dimaksud. Saya persilakan. Laporan hasil kerja
terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 bidang politik, hukum, dan pemerintahan 20 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belitung. Yang terhormat saudara Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung. Yang terhormat saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan, dan pimpinan organisasi vertikal di Kabupaten Belitung. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten, Sekretaris DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, para camat, para kades, pimpinan badan usaha milik daerah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang tergabung dalam GW, serta insan pers yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan laporan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2019-2020 dengan agenda penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi berupa catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa untuk pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dibahas melalui pansus DPRD. Dalam memberikan rekomendasi, DPRD Kabupaten Belitung telah membentuk 3 pansus. Pertama, pansus bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Kedua, pansus bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dan ketiga, pansus bidang kesejahteraan rakyat. Pembentukan 3 pansus tersebut dimaksud agar dalam pembahasan lebih fokus dan mendalami terhadap masing-masing bidang. Berkaitan hal tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada 1. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung yang telah menetapkan jadwal serta agenda untuk melakukan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh 3 pansus DPRD Kabupaten Belitung. 2. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung atas pembahasan LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019. Ketiga, terima kasih kepada OPD Kabupaten Belitung yang telah melakukan kerjasama, melakukan pembahasan dengan pansus
serta terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yang telah memfasilitasi kegiatan Pansus, sehingga Pansus dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 bidang politik, hukum dan pemerintahan, kami yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan yang terdiri dari: 1. Yang terhormat Saudara Samsir Esikom, Ketua Pansus. 2. Yang terhormat Saudara Izar Abdullah, Wakil Ketua Pansus. 3. Yang terhormat Saudari Niwayan Krishna Andini SHUD MMA, Sekretaris Pansus. 4. Yang terhormat Saudara Haji Mastop SH, anggota Pansus. 5. Yang terhormat Agung Matriawira, anggota Pansus. 6. Yang terhormat Saudara Sudianto, anggota Pansus. 7. Yang terhormat Saudara Mirzah Daliodi, SEMM, anggota Pansus. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, pembahasan LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja, program dan kegiatan serta pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari pembahasan LKPJ pasal 20 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, batas waktu rekomendasi terhadap LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, dan DPRD harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Pedoman penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta pedoman dalam penyusunan peraturan daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, secara umum ruang lingkup muatan yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam pembahasan ini, Pansus berpedoman pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan anggaran 1 tahun. LKPJ merupakan tolak ukur atau progres kepala daerah, keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya selama 1 tahun anggaran, meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengawasan DPRD. Pada hakikatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bupati Belitung telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan. Oleh karenanya, pembahasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada dokumen LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019,
tetapi juga pada hasil pengawasan dan pengamatan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara langsung di lapangan, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang sampai kepada anggota DPRD Kabupaten Belitung baik secara formal maupun informal. Dalam rangka pembahasan sebagai bahan evaluasi, Pansus telah melaksanakan rapat-rapat dengan OPD yang dianggap perlu untuk pendalaman materi. Sebagai bahan masukan dan referensi menjadi acuan dalam pembahasan, Pansus juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, secara umum pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 cukup baik, di mana hampir semua OPD mitra kerja untuk realisasi kegiatan fisik mencapai 100%. Kami juga mengapresiasi atas prestasi-prestasi yang telah dicapai dan terima kasih telah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh DPRD pada tahun sebelumnya. Beberapa indikasi pencapaian memang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih ada pelaksanaan program atau kegiatan yang belum dilaksanakan dengan baik. Mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, masalah pengelolaan aset yang selalu menjadi PR, implementasi perda yang telah ada belum maksimal, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok maupun oknum-oknum tertentu. Dalam beberapa hal yang kami sampaikan atau yang kami sebutkan di atas, Pansus membahas satu persatu permasalahan dan rekomendasi yang menjadi bidang kami dengan rincian sebagai berikut. A. Sumber daya manusia pemerintahan Kabupaten Belitung. 1. Masih banyaknya kekurangan pegawai pada setiap OPD, sehingga dengan kekurangan sumber daya manusia tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja OPD tersebut. Solusi, pemerintah daerah harus melakukan rekrutmen dan selalu berkoordinasi dengan Kemenpan. 2. Adanya kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada OPD dikarenakan kekurangan pegawai yang memiliki sertifikasi barang dan jasa untuk menjadi PPK kegiatan. Solusi, agar organisasi pemerintah daerah atau OPD harus proaktif mengajukan atau mengusulkan pegawai ASN untuk mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa, sehingga jumlah pegawai untuk menjadi PPK dapat terpenuhi, dan pegawai yang telah memiliki sertifikasi harus siap menjadi PPK apabila ditugaskan. Ketiga, masalah promosi dan mutasi pegawai lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belitung untuk mengisi kekosongan jabatan atau posisi yang belum terisi. Solusi, agar tetap dilaksanakan kegiatan promosi dan mutasi pegawai dengan mengikuti ketentuan dan petunjuk pada situasi saat ini, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tupoksi. B. Bidang aset. Permasalahan pengelolaan aset yang selalu menjadi PR. Salah satu hal yang cukup penting adalah mengamankan potensi aset Kabupaten Belitung. Solusi, perlu dioptimalkan pengaturan, pencatatan status mengenai aset daerah, baik aset yang bergerak dan yang tidak bergerak, dengan pendataan dan inventarisasi aset yang ada di Kabupaten Belitung. Pemerintah daerah perlu mengadakan aplikasi terkait penyelenggaraan aset, terutama dalam kontrol pinjam pakai aset. C. Bidang pemerintahan. 1. Belum dirasakan langsung dampak dari dana desa oleh masyarakat dalam bidang ekonomi. Solusi, meningkatkan pemberdayaan pembangunan masyarakat desa dan potensi perekonomian pedesaan melalui alokasi dana desa yang tepat sasaran.
Dua, masih banyaknya permasalahan yang ditemui di pemerintah desa, seperti belum tertibnya keuangan desa sehingga menimbulkan banyak sirpa dan permasalahan desa dengan aparat penegak hukum. Solusi, pemerintah desa perlu memaksimalkan dalam pembinaan aparatur desa terkait tertib administrasi dana desa, sehingga desa mampu memahami pentingnya tertib administrasi. Dalam hal ini, inspektorat, dinas yang membidangi pemerintahan desa dan kecamatan berperan aktif untuk saling bersinergi dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Selanjutnya, pemerintah kabupaten membuatkan regulasi dan aplikasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan regulasi penyelenggaraan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, agar inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap semua desa yang dikolektifkan pada tiap-tiap kecamatan agar efisiensi, efektivitas dalam pemeriksaan dan pembinaan secara reguler setiap tahun. Tiga, masih belum optimalnya penataan kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung. Solusi, usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan perencanaan pengadaan lahan parkir yang memadai dan pembentukan model lahan perparkiran yang modern dengan sistem aplikasi yang bersinergi dengan pengelolaan pendapatan daerah yang tepat disesuaikan dengan kondisi lahan parkir yang tersedia. Selanjutnya, perparkiran umum harus dioptimalkan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD karena selama ini memang masih minim memberikan pemasukan. 4. Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah Kabupaten Belitung dan belum optimalnya penegakan Perda Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugasnya seperti penegak perda tentang reklame yang belum konsisten. Solusi, agar instansi terkait mengoptimalkan penegakan perda untuk menertibkan reklame dalam proses pengajuan izin sampai pengawasan dan penindakan di lapangan. Sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan hasil kerja Pansus DPRD Kabupaten Belitung bidang politik, hukum, dan pemerintahan melalui rapat paripurna hari ini yang merupakan agenda dari kerja Pansus DPRD Kabupaten Belitung atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir tahun anggaran 2019. Pansus menyampaikan terima kasih terlebih kepada Saudara Bupati Belitung, pimpinan DPRD, anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus, organisasi perangkat daerah, serta seluruh masyarakat Belitung. Semoga hasil kerja yang telah kita capai bersama-sama bisa menjadikan Kabupaten Belitung yang kita cintai ini lebih baik lagi. Akhirnya, apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan selama pembahasan Pansus melalui kesempatan ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Belitung tahun anggaran 2019 bidang politik, hukum, dan pemerintahan 20 April 2020. Yang terhormat Saudara Samsur Esikom, Ketua Pansus. Yang terhormat Saudara Izar Abdullah, Wakil Ketua Pansus. Yang terhormat Saudari NW Krishna Andini SHOT MMA, Sekretaris Pansus. Yang terhormat Saudara Haji Mastop SH, Anggota Pansus. Yang terhormat Agung Matriawira, Anggota Pansus. Yang terhormat Saudara Sulianto, Anggota Pansus. Yang terhormat
Saudara Mirzah Dalyoni STMM, anggota Pansus, semua ditandatangani. Terima kasih yang terhormat Saudara Samsir Esikom atas laporannya. Selanjutnya, yang terhormat Saudara Pendi Karyono SHMH sebagai juru bicara dari Pansus Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan DPRD Kabupaten Belitung untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2016. Saya persilakan. Laporan hasil kerja Panitia Khusus Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019. Bunga beruntung tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belitung, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Belitung beserta jajarannya, yang terhormat Saudara unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Ketua Pengadilan Agama, dan pimpinan organisasi vertikal di Kabupaten Belitung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten, sekretaris DPRD, para kepala OPD, para camat, para kades, pimpinan BUMD, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan organisasi wanita, insan pers, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan laporan ini, terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenanannya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung, walaupun hanya melalui website lkpj.belitungkap.co.id dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD berupa catatan strategis terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah ke-6 DPRD Kabupaten Belitung tanggal 31 Maret 2020, khususnya pada agenda pembahasan materi LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 dan penyusunan catatan strategis berupa rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung yang sebelum penyusunan catatan strategis tersebut dibahas oleh pansus-pansus di DPRD Kabupaten Belitung. Maka dilaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Belitung oleh Pansus DPRD Kabupaten Belitung dengan mitra OPD terkait dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan 18 April 2020. Bahwa yang menjadi acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atau yang disebut dengan LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya, ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan A. Urusan desentralisasi, B. Tugas pembantuan, dan C. Tugas umum pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan undang-undang tersebut. Maka DPRD melakukan kajian dan memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019. Rekomendasi memiliki arti sangat penting untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan untuk menjadi lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Belitung telah membentuk panitia khusus untuk melaksanakan pembahasan mengenai LKPJ Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Pansus sudah melaksanakan tugas tersebut, baik itu melalui pemantauan langsung atau mendengar aspirasi masyarakat atau dengan mengadakan rapat dengan OPD sebagai mitra pansus
yang dimana telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020. Dan secara garis besar, Pansus memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap OPD yang menjadi mitra Pansus ini, di mana capaian hasil kinerja dinilai telah memenuhi target, terutama dari sektor pendapatan. Namun, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih belum terlaksana. Hal ini bukan merupakan buruknya kinerja, akan tetapi ada hal-hal lain yang menjadi kendala. Sehingga Pansus berharap kedepannya harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi. Dari target anggaran sebesar 1.359.756.417.099 rupiah, dan dalam realisasi sebesar 1.051.318.542 rupiah atau sebesar 101,5%, tentu merupakan capaian yang sangat baik. Namun dari segi pembelajarannya, dari target 1.261.264.200 rupiah dan realisasi sebesar 954.624.383.900 rupiah atau hanya sebesar 84,03%. Ini tentu saja ada jumlah silpa yang cukup besar, sehingga Pansus sangat menyoroti agar untuk ke depan OPD lebih meningkatkan capaian kinerjanya. Bahwa untuk kegiatan di tahun anggaran ini memang masih belum diterimanya audit dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mengingat masih dalam proses berjalan, namun Pansus dalam hal ini akan memberi beberapa catatan kepada beberapa OPD yang menjadi mitra Pansus untuk menjadi bahan perhatian di masa yang akan datang, yakni sebagai berikut. 1. Masih ada beberapa program yang belum maksimal dalam implementasi. Salah satunya adalah program GANAN atau garansi atas hasil komoditi. Di lapangan masih terdapat banyak keluhan petani lada terkait harga komoditas lada yang tidak kunjung membaik. Walaupun kita memahami bahwa dinas terkait bukanlah sebagai penentu harga, kami berharap ke depannya pemerintah dapat hadir untuk menjadi interventor atau mengintervensi atau menjaga harga yang stabil di masyarakat. Adapun Pansus mengapresiasi upaya maksimal yang telah dilakukan oleh dinas terkait, yaitu A. Pembinaan SDM petani lada. Melalui bidang perkebunan sudah melakukan pembinaan kepada petani, baik berupa penyuluhan maupun sosialisasi untuk menerapkan tata cara berbudidaya tanaman lada, sehingga petani memiliki pengetahuan cara menanam lada, cara penanggulangan dan pengendalian penyakit. B. Pengembangan komoditi lada. Bidang perkebunan telah melakukan kegiatan pengembangan lada berupa perluasan areal tanam lada, rehabilitasi lada, dan intensifikasi tanaman lada. Dalam hal ini, petani mendapatkan bantuan berupa bibit unggul yang bersertifikat dan mendapatkan bantuan pupuk, obat-obatan sebagai sarana produksi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lada. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sedang mengupayakan pengolahan dan pemasaran tanaman lada. Pada tahap pengolahan lada didukung oleh alat pasca panen, sehingga dapat menghasilkan produk-produk turunan lada berupa pupuk lada ataupun ekstraksi minyak lada. Adapun inovasi akan produk turunan lada diharapkan akan mampu mengikuti daya saing di pasar. Oleh karena itu, Pansus memberikan apresiasi. C. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok tani di Kabupaten Belitung. Ini tentu sangat mendukung upaya peningkatan usaha sektor pertanian. Akan tetapi, dalam pemberian bantuan-bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran sehingga akan lebih efektif dan efisien. Dan data-data kelompok tani harus jelas keberadaannya. 2. Pansus juga menyoroti banyaknya UMKM di Kabupaten Belitung, kira-kira 20.000 UMKM menurut catatan OPD terkait. Namun, dari pantauan anggota Pansus yang masih aktif tidak lebih dari 10% saja. Hal ini menjadi perhatian, mengingat UMKM adalah sektor usaha yang sangat menyentuh masyarakat kecil. Tentu saja, Pansus mengharapkan
yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM ini harus diselesaikan. Di samping itu, perlu lebih besar bantuan permodalan dan pemasaran sehingga dapat menunjang keberadaan sektor UMKM yang tentu saja akhirnya bisa menampung tenaga kerja yang banyak. Ketiga, terkait masalah perizinan dalam berinvestasi di Kabupaten Belitung, Pansus mengharapkan agar OPD yang menangani permasalahan ini dapat lebih maksimal dalam memberikan kemudahan pelayanan. Keempat, dalam sektor pembangunan wilayah di perkotaan, Pansus mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 seperti program Kotaku dan program pencegahan banjir di wilayah perkotaan agar dapat dilaksanakan kembali di tahun anggaran 2020 atau tahun anggaran 2021. Kelima, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang pernah diajukan dalam Muslembar, Pansus melihat ada banyak kegiatan yang sudah diajukan berkali-kali tapi belum ada realisasinya. Pansus meminta agar pemerintah dapat segera memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dimaksud, terutama berkaitan dengan Dinas PUPR. Demikianlah laporan hasil kerja Pansus DPRD Kabupaten Belitung melalui rapat paripurna pada hari ini merupakan agenda akhir dari kerja Pansus DPRD Kabupaten Belitung atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Belitung tahun 2019. Pansus menyampaikan terima kasih terlebih kepada saudara Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan organisasi perangkat daerah serta seluruh masyarakat Belitung. Pada semua rekan-rekan kerja anggota Pansus, tak lupa juga mengucapkan terima kasih. Semoga hasil kerja telah kita capai bersama bisa menjadikan Kabupaten Belitung yang kita cintai ini lebih baik lagi. Akhirnya, apabila terdapat kesalahan ataupun kelirian selama pembahasan Pansus, melalui kesempatan ini kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pandan, 20 April 2020. Pansus Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan DPRD Kabupaten Belitung. Taufik Rijani AMD, Ketua. Suherman, Sekretaris. Wahyu Afandi, Wakil Ketua. Vina Christine Ferani SE, Anggota. Haji Sukirman, Anggota. Junaidi, Anggota. Haji Amiruddin Supra, Anggota. Fendi Hadono SHMH, Anggota. Terima kasih yang terhormat Saudara Fendi Haryono SHMH laporannya. Selanjutnya, yang terhormat Saudara Supri Gumayan, juru bicara dari Pansus Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Belitung untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Saya persilakan. Laporan hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 bidang kesejahteraan rakyat 20 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belitung, yang terhormat Saudara Bupati Belitung, yang terhormat Saudara Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan, dan pimpinan organisasi vertikal di Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, para camat, para kades, pimpinan badan usaha milik daerah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang tergabung dalam DOI, insan pers dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan laporan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dengan agenda penyampaian rekomendasi LKPJ
akhir tahun anggaran 2019. Sebagaimana telah disampaikan dalam rapat paripurna ke-14 tanggal 13 April 2020 yang lalu tentang jawaban eksekutif atau pandangan umum laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019, DPRD Kabupaten Belitung telah membentuk 3 pansus, yaitu pertama, Pansus Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan. Kedua, Pansus Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dan ketiga, Pansus Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pembentukan 3 pansus tersebut dimaksud agar dalam pembahasan lebih fokus dan mendalam terhadap masing-masing bidang. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah ke-6 DPRD Kabupaten Belitung tanggal 31 Maret 2020, khususnya pada agenda pembahasan materi LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 dan penyusunan catatan strategis berupa rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung yang sebelumnya penyusunan catatan strategis tersebut dibahas oleh pansus-pansus di DPRD Kabupaten Belitung. Maka dilaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Belitung oleh Pansus DPRD Kabupaten Belitung dengan mitra OPD terkait pada tanggal 15 April 2020. Untuk evaluasi hasil pembahasan dengan mitra OPD dengan hasil adalah sebagai berikut. Pembahasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan wajib pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. Anggaran yang dikelola sebesar 9.950.807.300 rupiah dengan realisasi anggaran 8.493.772.176 rupiah atau dengan persentase sebesar 89,38%. Dalam program urusan kepemudaan olahraga, di mana catatan dan serapan dalam pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut. Permasalahan program urusan kepemudaan olahraga. 1. Kurang optimalnya sinergi antara stakeholder kepemudaan dan olahraga sehingga belum memaksimalkan pembangunan kepemudaan. 2. Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga belum memadai. 3. Minimnya data yang akurat tentang potensi pemuda dan olahraga. Solusi. Dengan catatan dan serapan tersebut ada beberapa saran yang dapat dilaksanakan, yaitu 1. Dalam LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019 ada program peningkatan peran serta kepemudaan memiliki indikator sebesar 80%. Organisasi yang telah dibina, didapat dan dibawa DPD KNP Kabupaten Belitung ada 23 OKP. Yang bernaung menjadi binaan selanjutnya perlu adanya koordinasi antar stakeholder. Mitra kepemudaan dan olahraga seperti KONI, KNPI, dan instansi terkait baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. 2. Perlu perencanaan serta koordinasi yang matang untuk pembangunan secara bertahap, terutama sarana dan prasarana yang menyertakan dana daba. 3. Perlu adanya pendataan dan penyusunan profil kepemudaan dan olahraga serta koordinasi lintas OPD terkait potensi kepemudaan tersebut. 4. Perlu adanya pendataan terhadap fasilitas penunjang aktivitas pemuda yang telah ada sehingga diketahui sarana penunjang yang diperlukan oleh pemuda menurut prioritas. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Belitung perlu menyiapkan lahan untuk fasilitas sarana penunjang aktivitas pemuda tersebut. Urusan wajib. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, anggaran yang dikelola sebesar 76.291.270.500 rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 70.151.064.003 rupiah atau dengan persentase sebesar 82,34%. Catatan dan serapan dalam pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut. Permasalahan. 1. Belum meratanya akses mutu pendidikan di Kabupaten Belitung.
2. Belum optimalnya tata kelola pendidikan di Kabupaten Belitung. 3. Masih adanya masalah pada anggaran insentif untuk tenaga GTT dan PTT. 4. Pengelolaan OPTD museum belum sesuai standar. Solusi. Dengan catatan dan serapan tersebut, ada beberapa saran yang dapat dilaksanakan, yaitu 1. Bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru serta ruang kelas baru, sekolah satu atap atau sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat akses pendidikan. 2. Perlu perluasan akses pendidikan usia dini dan non-formal melalui pemberian beasiswa pendidikan, pendidikan di luar domisili, dan pendidikan jarak jauh atau PJJ. 3. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu mengkaji ulang tentang insentif untuk anggaran tenaga GTT dan PTT terkait pemenuhan kesejahteraan mereka. 4. Terkait pengelolaan OPT museum perlu dikaji ulang, mengingat pengelolaan masih bersatu dengan kebun binatang. Selanjutnya pemerintah daerah harus segera menyediakan tempat yang sesuai prosedur pengelolaan kebun binatang. Urusan wajib. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Jodono Kabupaten Belitung, anggaran yang dikelola sebesar 89.185.185.509 rupiah dengan realisasi anggaran 82.294.712 rupiah atau dengan persentase sebesar 92,25%. Catatan dan serapan dalam pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut. Permasalahan: 1. Kurangnya tenaga dokter spesialis. 2. Minimnya insentif dan fasilitas bagi dokter non-PNS. 3. Kegiatan kunjungan dokter mitra terkendala regulasi dari BPJS. Solusi. Dengan catatan serapan tersebut, ada beberapa saran yang dapat dilaksanakan, yaitu 1. Pemerintah melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Jodono perlu meninjau kembali kebutuhan akan dokter spesialis. 2. Perlu dialokasikan ulang terkait anggaran untuk insentif dan fasilitas dokter non-PNS untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter. 3. Untuk kegiatan kunjungan dokter mitra yang masih terkendala masalah dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJS, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Jodono segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak menghambat proses layanan kesehatan. Urusan wajib. D. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, anggaran yang dikelola sebesar 86.797.654 rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 72.936.345 rupiah atau dengan persentase sebesar 84,03%. Permasalahan: catatan serapan pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut. Belum optimalnya pelayanan dan kesehatan dasar di Kabupaten Belitung. Belum meratanya pelayanan di puskesmas dan postur. Jumlah petugas perawat kesehatan yang belum memadai. Solusi: dengan catatan dan serapan tersebut, ada beberapa saran yang dapat dilaksanakan, yaitu perlu pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sistem informasi kesehatan terutama di daerah yang jauh dari akses pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan diharapkan selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas dan postur, mengingat layanan kesehatan utama bagi masyarakat yang jauh dari akses kota. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan untuk puskesmas dan postur. Pembahasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Berkenaan dengan pembahasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang di dalamnya merupakan bentuk kegiatan yang lebih luas,
seperti kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Maka pembahasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan adalah lebih baik dilaksanakan pada tingkat lebih lanjut oleh tim perumus yang merupakan gabungan dari elemen pansus-pansus yang ada di DPRD Kabupaten Belitung. Demikianlah laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pandan, 20 April 2020. Pansus Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Belitung, Ketua Mahyudin, Wakil Ketua Idrianto, Sekretaris Hilman, Anggota Silvana, Anggota Prayitno Catonogoro, Anggota Rusdianto, Anggota Supri Gumai. Semua sudah ditandatangani. Terima kasih yang merawat saudara Supri Gumai atas laporannya. Saudara Bupati, sidang dewan serta hadirin yang terhormat. Demikianlah sebanyak 3 pansus yang ada di DPRD Kabupaten Belitung telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung untuk membacakan keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung nomor 4 tahun 2020 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Belitung akhir tahun anggaran 2019. Kedua, rekomendasi berupa catatan strategis sebagai dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ketiga, rekomendasi berupa catatan strategis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua putusan ini disampaikan kepada Bupati Belitung melalui rapat paripurna untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tanjung Pandan pada tanggal 20 April 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, Ketua Ansori. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Bangka Belitung. 2. Aktif. Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung yang telah membacakan keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung berupa catatan strategis atas LKPJ Kabupaten Belitung tahun anggaran 2019. Saudara Bupati, Wakil Bupati, sidang dewan yang terhormat. Dengan demikian, kita telah hampir sampai pada akhir penyelenggaraan rapat paripurna hari ini. Semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum rapat paripurna isi tutup, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh petugas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Belitung. Kepada saudara Edi Parsa, Esi, kami persilakan.
Puji syukur kehadiran-Mu atas segala karunia dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga saat ini dapat dilaksanakan rapat paripurna 15 masa persidangan kedua tahun sidang 2019-2020 DPRD Kabupaten Belitung tentang rekomendasi berupa catatan strategis DPRD terhadap LKPD Bupati Belitung tahun anggaran 2019. Kiranya acara ini mendapat ridho dan petunjuk-Mu agar tercapai segala maksud, tujuan dan cita-cita dari acara ini. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan segala urusan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, petunjuk dan hidayah-Mu, khususnya bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya Allah, hindarkan dan lindungi kami dari bahaya, malapetaka dan wabah penyakit yang lahir maupun batin dari daerah kami ini khususnya dan dari seluruh negeri umumnya, yang mana tidak ada yang sanggup melindungi kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, orang tua, para umarok serta guru-guru kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Edi Farzah MC yang telah memimpin pembacaan doa. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2019-2020 saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.